apa setiap manusia seumpama saya atau manusia yang menginginkan laduni ilmu itu, apakah setiap manusia bisa seperti memiliki ilmu itu atau hanya orang-orang tertentu saja? Semuanya melalui proses. Tetap ada proses. Ada keilmuan laduni yang kami pelajari waktu itu. Iya. Itu pengolahan. Dari keinginan itulah yang menjadi mudorot kepada kami, bahwa itu bukan keilmuan laduni yang aslinya. Ternyata keilmuan itu datang dari nafsu keinginan manusia yang tidak fokus, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musafir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Musafir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insya Allah dalam video kali ini, dalam konten kali ini kita akan mencoba membahas tentang tidak jauh dari kemarin ya, masih ada hubungannya mungkin di video yang kemarin, yaitu tentang keilmuan. Nah ini cuman keilmuan ini banyak para ulama kiai itu membahasnya. Memang keilmuan ini tercatat di dalam Al-Quran, itu di surat Al-Kahfi ya, tentang ilmu laduni. Nah ini nggak mungkin sudah banyak orang yang mendengar tentang ilmu ini, tentang ilmu laduni ini, karena konon katanya ilmu ini diberikan kepada manusia tanpa belajar, tanpa melakukan sesuatu tirakat, tapi beliau memiliki kemampuan tanpa belajar. Intinya ilmu yang istilahnya tanpa dipelajari dia bisa gitu. Nah ini ilmu laduni ini, yang dimaksud ilmu laduni itu yang seperti apa? Dari sudut pandang gaib, dari segi agama, dari segi hadis, itu sudah ada, sudah jelas memang ada yang ilmu laduni mengatakan mungkin ini di luar ajaran Islam tentang pengertian ilmu laduni yang kebal, yang itu segala macam. Waktu katanya laduni, ada yang tenaga dalam itu katanya laduni, tapi saya tidak paham laduni yang sebenarnya itu yang seperti apa. Nanti kita coba ngobrol sama gaib yang mengetahui tentang laduni, ilmu laduni yang benar-benar laduni itu yang seperti apa. Apakah
kayak kebal ataukah apa, tidak mempan diserang orang atau kesaktian atau ilmu apa lah. Nanti kita coba melihat dari sudut pandang gaib. Untuk sedulur pada musabah jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi sebuah pengetahuan, terutama tentang pengetahuan ilmu. Terus diutamakan lagi ilmu tentang keagamaan. Jadi biar tidak salah persepsi, tidak salah paham, ada wawasan terkait ilmu yang akan kita bahas tentang ilmu laduni. Tapi ini bukan sebagai patokan kebenaran. Kita kembalikan lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dari sudut pandang gaib tentang ilmu laduni itu. Oke, kita langsung aja. Udah siap, Kang Jari? Karena di sini juga masih banyak yang menanti tentang ilmu tuh. Biar paham nanti Bima. Ya, senang kalau pembahasan tentang ilmu, senang ini Bima nonton, apalagi tentang bidadari. Oke lah, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya menerang dan semua orang yang ada di sini tidak ada efek dari mediumisasi ini sampai mediumisasi ini selesai. Semua itu benteng itu cahaya dari sang yang nur cahaya menerang sampai mediumisasi ini selesai. Tidak ada efek dari mediumisasi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya energi yang sangat bisa masuk ke tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang pengertian ilmu laduni yang benar-benar, pemahaman tentang ilmu laduni yang benar, yang bisa bercerita tentang itu asal usulnya dan tanda-tanda ilmu laduni yang benar yang bisa bercerita tentang itu. Dan guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Energinya sinkron dengan jasad, tidak melukai jasad dan rohaninya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi, menyelesaikan dengan jasadnya dan rohaninya, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diselaraskan dulu energinya dengan jasadnya. Tidak apa-apa, saya tidak mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir ini? Dari golongan apa? Saya dari golongan pendamping. Oh, khodam pendamping. Ya, dikatakan makso ataupun dikatakan seorang petapa dari
Dari mana? Dari ujung kulon sana. Ujung Kulon. Di sanalah kami bertapa beratus-ratus tahun dan berabad-abad untuk menemukan suatu keilmuan yang telah diucapkan. Kenapa kami yang Diizinkan ke sini? berkunjung hadir ke sini? Oh ya, alhamdulillah. Berarti Anda ke sini sudah diizinkan oleh guru kami ya? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Anda sudah berkenan ke sini. Mohon maaf kalau saya mengganggu Anda dengan kesibukan Anda di alam sana. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau boleh diceritakan tentang Anda sendiri, apakah berkenan Anda menceritakan kisah Anda kepada kami sampai Anda melakukan bertapa dan sampai bertemu dengan guru kami? karena kami sudah menjalankan keilmuan itu dengan secara lahiriah kami sendiri. Kami mengolah suatu keilmuan yang sudah kami miliki di waktu itu. Tapi ternyata semuanya itu adalah keilmuan yang kami miliki itu tidak ada suatu kesempurnaan. Ternyata pengolahan dari keilmuan itu ada unsur yang membantu. Ada unsur yang membantu? Ya, Siapa yang membantu? ternyata yang kami dapatkan dan kami ketahui setelah kami bertapa bertahun-tahun lamanya. Disitulah kami mengetahui tentang hal sejatinya keilmuan yang telah kami pelajari di saat menghadirkan keilmuan yang dikatakan itu keilmuan laduni yang telah kami pelajari. Ternyata ada yang lebih sempurna lagi dibanding keilmuan laduni yang kami praktekkan di waktu itu. Oh, jadi ada ilmu laduni yang lebih tinggi tingkatannya. Tapi Anda mempelajari ilmu laduni dahulu, prosesnya bagaimana? Apa itu bisa dipelajari? Kami mempelajari keilmuan itu dari pondok pesantren yang tertua di tanah Jawa Barat di ujung kulon. Dulu pernah pesantren? Ya, kami tinggal di pondok pesantren di tengah-tengah perbukitan. Di situ ada 3 pondok pesantren di tanah Banten. Kami mempelajari keilmuan itu sesudah hancurnya kerajaan-kerajaan. Oh, lah kamu hidup di zaman apa sebenarnya dulu? Di
kerajaan-kerajaan itu hancur. Berdirilah suatu padepokan-padepokan dari daerah ke daerah dan didirikan suatu kerajaan di setiap negeri yang terkuat. Kami hidup di tanah Banten yang berdiri kerajaan yang terkuat itu di tanah Jawa Barat. Pajajaran. Ya, kenapa disebut kerajaan Pajajaran? Karena turun-menurun berderetan. Berderetan itu menjajar bahasa dari Sunda Wiwitan. Berjajar, Pajajaran. Berdampingan. Berdampingan. Itu semua turun-menurun dari keturunan-keturunan. Semuanya ada urutan-urutannya. Itu kami hidup di kerajaan Pajajaran. Itu sudah ada. Keilmuan itu diterapkan oleh para wali dan para kiai dan ulama. Ulama zaman dulu. Ya. Kalau di zaman Pajajaran sudah ada Wali Songo apa belum? Sudah ya. Sudah. Aku kenal dengan Wali Songo, Wali 9 yang mungkin terkenal di tanah Jawa, di umat manusia itu. Karena itu dibutuhkan keilmuan yang dikatakan keilmu ladun dan diturunkan dari awalnya itu. Ternyata keilmuan laduni itu yang aslinya adalah diturunkan oleh Nabi. Diturunkan oleh Nabi kepada masing-masing yang dibutuhkan dan menyesuaikan di setiap daerah. Maka para wali yang menggunakan untuk syiar mengajak kepada semua manusia, syiar agama Muslim yang datang ke Nusantara ini. Berarti apa dulu para wali itu mempelajari ilmu laduni? Ya, semuanya mendapatkan keilmuan itu. Tapi kami diturunkan keilmuan itu dari para kiai. Kiai pun mendapatkan keilmuan itu karena dari para wali yang diturunkan petunjuk melalui Al-Quran. Sudah jelas ada suratnya. Iya, memang ada itu di dalam Al-Quran. Melalui kalamullah, kalamnya yang diturunkan oleh para malaikat melalui dari Al-Quran dan menyesuaikan apa yang disampaikan. Keilmuan itu dengan sendirinya akan
terjadi nyata di luar nalar logika manusia. Apa setiap manusia, seumpama saya atau manusia yang menginginkan laduni ilmu itu, apakah setiap manusia bisa seperti memiliki ilmu itu atau hanya orang-orang tertentu saja? Semuanya melalui proses. Tetap ada Ada keilmuan laduni yang kami pelajari waktu itu. Iya. Itu pengolahan dari keinginan itulah yang menjadi mudorot kepada kami, bahwa itu bukan keilmuan laduni yang aslinya. Ternyata keilmuan itu datang dari nafsu keinginan manusia yang tidak fokus, tidak menjurus suatu tujuan kepada Sang Pencipta yang mempunyai, yang menerapkan keilmuan itu. Ternyata keilmuan itu disusupi oleh bangsa jin dan siluman. Itu semuanya kesaktian yang datang kepada kami. Ternyata itu adalah dari bangsa siluman dan bangsa jin yang menyusup melalui ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dan manusia mempercayainya bahwa keilmuan itu adalah dari Sang Pencipta. Itu semuanya adalah karomah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang didawamkan, yang selama ini dicikirkan, dilantunkan. Ternyata mereka menyusup melalui nafsu-nafsu dan pikiran yang ada di dalam hati kami. Tujuan kami hanya menginginkan suatu kesaktian yang kami inginkan, yang kami tidak duga. Ternyata itu jelas nyata terjadi. Tapi sesudah kami berusaha menemukan jati diri dengan berusaha menyepi dan berusaha berzikir, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, arahan-arahan dari para wali, para aulia, itu semuanya baru kami ketahui. Ternyata selama ini keilmuan yang kami jalankan adalah menyesatkan kami semua. Itu yang kami ketahui. Wasilah perantara dari para kiai yang menurunkan keilmuan itu, ternyata dijerumuskan, disesatkan tujuan dan niat kami sendiri. Iya, berarti kalau keinginan tentang adanya nafsu itu bisa menjadi kesalahan kita ya, menjadi celah penyusup bangsa jin untuk membelokkan niat kita ya. Semuanya penyesalan itu terjadi di akhir jika kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan selama ini.
Iya. Yang kita merasa benar, yang kita merasa sakti, dan kita merasa ingin diberikan suatu gelar, disegani oleh seluruh jagat raya, bahwa keilmuan yang kita genggam itulah adalah jerih payah kita sendiri yang mengolah. Dari rasa itu timbul, keinginan itu timbul. Ternyata mereka menyusup, memberikan suatu kesaktian dan mengelabui pikiran dan hati tujuan yang sejatinya untuk digenggam suatu kebenaran. Ternyata itu semua adalah kesalahan yang tidak diketahui. Ternyata semuanya tertipu daya. Sangat halus sekali berarti ya. Padahal itu semua diberi tuntunan dan diamalkan dari ayat Al-Quran ya. Kami pun bisa seperti ini, diangkat oleh beliaulah yang menyempurnakan dan mengorbankan para malaikat yang diberikan kepada kami semua. Diangkat oleh beliau ke pintu-pintu langit, karena kami selama ini tidak mempunyai tingkatan. Oh, subhanallah. Semuanya yang kami pelajari, kesaktian itu ternyata adalah tidak sama sekali naik derajat kami di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih di tahapan di bawah langit. Beliaulah yang menjunjung, yang mengikhlaskan, meridokan, mengangkat derajat kami. Dan kami ketahui sejatinya keilmuan laduni itu ternyata penuh dan banyak ujian-ujian prosesnya. Sangat-sangat ditunjukkan gambaran-gambaran di masa waktu kehidupan dalam menjalankan keilmuan kesaktian itu. Ada dua ternyata. Apa itu dua? Dua keilmuan itu jika semuanya disempurnakan dan kita melaraskan, mengolah benar-benar tujuannya hanya satu, kepada Sang Pencipta yang mendirikan, yang menciptakan suatu kesaktian, dengan sendirinya akan didapat, akan hadir, akan masuk ke dalam jasad kita. Jadi tanpa ada keinginan dan tujuan selain Allah ya? Itu semuanya ada di pelajaran yang sudah diajarkan oleh beliau yang mengangkat kami semua ke pintu-pintu langit. Derajat kami diangkat dengan cara beliaulah yang memberikan suatu anugerah, maka kami mendapatkan tugas untuk meluruskan keilmuan dari
laduni ini ya. Bangsa-bangsa jin dan bangsa siluman yang ingin menyesatkan, mengiming-imingi suatu keilmuan yang datang dengan sendirinya. Memang pelantarannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi mereka menyusul melalui ayat-ayat itu. Jika dilantunkan ataupun dizikirkan, itu ada unsur niat selain Allah. Dan itu semuanya diterapkan dengan secara meditasi di zamannya kami itu. Meditasi dengan bertapa beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, ingin menemukan jati diri, keilmuan yang sejati, untuk mengetahui bahwa suatu kebenaran itu ternyata semuanya perlu dengan ujian, perlu dengan proses, suatu fokus dalam beribadah menyembah kepada Sang Pencipta, dan fokus istilah katanya dan buang semua unsur-unsur tentang hal dunia. Dunia itu banyak sekali. Itu semuanya akan meluluh lantakan suatu kebenaran. Jika kita sudah membuang semuanya, mengosongkan diri, fokus kepada Sang Pencipta, akan terciptalah suatu keilmuan dengan sendirinya. Akan didapat suatu kepahaman dalam keilmuan yang sebenarnya. Ilmu sejatining, ilmu yang benar, kepahaman yang menjurus kepada Sang Pencipta, diberikan dengan sendirinya oleh suatu keikhlasan, suatu kepasrahan, mengosongkan diri sendiri. Tidak ada unsur tentang niat-niat ataupun keinginan tentang hal dunia. Karena keilmuan itu yang diinginkan adalah suatu unsur dunia, apalagi tentang suatu kekayaan ataupun jabatan dan mengikuti nafsu-nafsu yang lainnya. Itu adalah suatu keilmuan yang disusupi oleh mereka yang ingin menyesatkan. Itu sangat yang diketahui oleh kami. Tapi banyak sekali yang sekarang di zaman saat ini manusia yang mengatakan memiliki ilmu laduni, yaitu dia memberi tontonan atau petunjuk, dia kebal, dia nggak bisa nggak bisa terluka disayat sama senjata tajam gitu. Apa itu termasuk dari kelebihan ilmu laduni? Ada dua unsur itu yang dipertanyakan, yang secara lahiriah mereka mengolah suatu energi kekuatan di dalam jasad. Karena manusia itu makhluk yang sempurna, yang beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diciptakan dengan penuh energi. Energi jika diolah, tenaga ataupun suatu energi manusia
pengolahan demi pengolahan, kekuatan demi kekuatan yang ada di dalam diri kita itu pun akan terjadi. Akan terjadi dengan sendirinya. Suatu kekuatan beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Pengolahan suatu napas. Napas itu energi yang sumbernya adalah keistimewaan dari makhluk yang lainnya. Itu membuat suatu kekuatan, ilmu, tenaga, pengolahan unsur energi yang didapatkan di dalam jasad. Ada keilmuan-keilmuan yang tadi sudah kami jelaskan. Dengan sendirinya tidak mempan dengan benda-benda tajam. Itu semuanya didatangkan oleh energi-energi dari makhluk-makhluk sakral, makhluk di luar yang nyata adalah makhluk gaib yang dibilang adalah khodam. Khodam itu adalah datang dari bangsa-bangsa jin dan bangsa siluman. Bahkan suatu kekuatan yang didapatkan oleh bangsa gaib yang bertanduk itu memberikan suatu kesaktian yang sangat luar biasa, karena mereka menginginkan manusia itu tersesat oleh keilmuan. Astagfirullahaladzim. Bahkan iblis pun diwarisi keilmuan sampai bisa menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia, yang ruhnya sudah keluar dari jasad. Dia itulah mengalami suatu kematian. Mereka mempercayai mereka itu adalah ilmu yang didapatkannya dari keilmuan hasil jerih payahnya. Ternyata mereka bisa mati suri, bisa dihidupkan kembali. Itu semuanya tipu daya bangsa iblis yang menunjukkan suatu kesaktiannya agar dipercaya oleh manusia-manusia yang lainnya. Kenapa terjadi seperti itu? Manusia yang terjadi seperti itu bisa meninggal dan bisa hidup kembali. Itulah bantuan-bantuan dari khodam-khodam, entah dari benda yang mereka miliki ataupun keilmuan yang mereka miliki. Suatu keilmuan-keilmuan yang datangnya dari bangsa iblis. Astagfirullah. Terus apa seumpama tandanya bahasanya keilmuan itu dibantu oleh bangsa jin dan siluman? Apa ada tanda-tandanya? Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya manusia punya keilmuan. Mereka timbul rasa di dalam dirinya. Rasa yang menggebu ingin terlihat oleh orang lain, oleh manusia yang lainnya. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa rasa yang paling sakti, rasa yang paling kuat, rasa ingin dihormati, rasa ingin itu semuanya menyembah kepada mereka, menghormati mereka. Timbul kesombongan ya. Timbul suatu kesombongan. Dan sangat halus mereka menipu dirinya sendiri, mengatakan menunduk. Tapi jika sudah dipertemukan dengan sesama manusia, mereka congkak, mengangkat dadanya sendiri.
menunjukkan dirinya sendiri. Itu dengan secara diam-diam mereka membisiki manusia yang lainnya agar taat dan patuh kepada perintahnya. Dengan sedikit demi sedikit mereka akan dijunjung, diberikan suatu jabatan, suatu kepercayaan karena keilmuan yang didapatnya. Iya, nggak taunya keilmuan itu dibantu oleh bangsa jin jika sampai ada keinginan selain Allah ya, dan nggak ada manfaatnya bagi umat manusia, mungkin itu menjadi sebuah patokannya. Ilmu itu ya harus bermanfaat untuk sesama manusia ya. Kalau untuk kesombongan atau apa, wah itu sudah ciri-cirinya ya. Iya. Sebaliknya, keilmuan laduni yang asli didapat oleh manusia yang sangat hina di dunia ini. Semakin mereka merasa paling hina, semakin merasa mereka paling terendah di dunia ini, dan semakin mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka dipenuhi suatu bermacam-macam keilmuan dan dikerubuti oleh utusan-utusan dari langit turun ke bumi. Dengan sendirinya mereka memberikan, para malaikat yang akan memberikan dengan timbul ada di dalamnya, mendapatkan suatu kepahaman tentang cara-cara yang baik untuk lebih jauh mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Suatu kepahaman dan keilmuan itu tanpa diinginkan, tanpa diduga, mereka akan mempunyainya. Itu semuanya sumber dari keikhlasan, sumber dari pengorbanan hidupnya. Mereka bekerja hanya kepada Sang Penciptanya. Mereka bekerja di perusahaan Sang Pencipta, perusahaannya Allah, yang suatu itu adalah yaitu melayani sesama makhluknya, sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya, yaitulah yang ada di dunia ini. Semuanya berhamparan di dunia ini yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mereka mengabdi, melayani. Itulah sejatinya manusia, hambanya Allah, yang bekerja di perusahaannya, yang melayani hanya bukan manusia saja, bahkan hewan pun adalah ciptaannya. Isi dunia ini mereka layani, mereka menjadi budaknya, melayani dan merasa paling terendah di dunia ini, merasa paling bodoh, merasa paling kosong di dalam dirinya, tidak mempunyai suatu apapun. Nanti sebaliknya semuanya Allah akan berikan, yaitu keilmuan yang tanpa diinginkan, tanpa dipelajari. Itulah yang dinamakan ilmu laduni sejatining ilmu.
Karena semuanya dirahasiakan, tidak diketahui dirinya sendiri. Iya. Karena mereka merasa tidak mempunyai apa-apa. Itu adalah ilmu laduni. Subhanallah, iya. Itu semua didapatkan adalah dengan proses, dengan ujian demi ujian. Semuanya ditinggalkan. Tidak ada suatu keinginan apapun Selain Allah ya. Ya, berusaha untuk memfokuskan, untuk mendirikan suatu tujuan hanya satu, mutlak hanya satu, kepada Sang Penciptanya saja. Iya, Allah Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan ini. Saya kira ilmu laduni itu yang kebal dari senjata, yang bisa ini, bisa menghilang, bisa terbang. Saya kira seperti itu, ternyata luar biasa penjelasan. Kenapa kami menjelaskan hal itu? Iya. Jangankan manusia, rakyat biasa, sampai tahapan-tahapan para ulama, para kiai, bahkan sampai para wali masih tertipu daya dengan keilmuan itu. Kenapa? Kenapa kami menjelaskan semuanya? Karena kami mengetahui bahwa para wali pun tertipu dengan kesaktiannya. Mereka ternyata tidak mendapatkan derajat tingkatan langit. Itu karena dihalangi oleh keilmuan, kesaktian yang didapatkan dari khodam-khodam bangsa jin, bangsa siluman. Dan mereka tidak mengetahui hal itu. Baru mengetahui jika sudah terjadi, tidak menjadi tahapan ke sana. Itu semuanya mereka mengetahui jika sudah masuk tidak mempunyai jasad. Ruh-ruhnya mereka berterbangan dari jasad. Baru mereka mengetahui hal itu. Waktu itu mereka di masa-masa menjadi para wali, berjuang menyebarkan agama melalui kesaktiannya yang didapat. Ternyata banyak kesaktian itu yang disusupi oleh bangsa jin, bangsa siluman. Dan disitulah mereka terhalang diangkat oleh para malaikat. Tidak bisa terangkat karena terhalang dengan keilmuan dan khodam-khodam yang didapat. Walaupun keilmuan itu digunakan untuk kebaikan, tetap yang jadinya salah tetap salah. Walaupun bangsa jin itu muslim. Jin itu sudah muslim, membantu beliau-beliau untuk syiar di jalan, untuk mendirikan suatu kebenaran, syiar di jalannya, menyebarkan agama di akhir agama muslim, tapi dengan cara mengandalkan, bersandar kepada jin. Jin itu adalah ciptaan Sang Pencipta. Iya, benar. Jadi itu tetap salah walaupun keilmuan itu didapat. Karena jin muslim itu memberikan suatu keilmuan untuk dijadikan
suatu perjuangan yang benar, tapi tetap tidak menaikkan derajatnya di sisi Allah, karena sudah menduakan, mereka sudah bersandar kepada suatu kekuatan yang diberikan oleh bangsa jin. Suatu sandaran itu hanya satu, sandaran itu adalah kepada Sang Pencipta saja. Ternyata masih banyak keilmuan-keilmuan yang diturunkan oleh para malaikat melalui suatu riadoh keikhlasan, ujian demi ujian, tahapan demi tahapan, proses demi proses. Itu semuanya menguji keikhlasan, keriduan kepada Sang Penciptanya saja. Suatu tujuan itu akan menggagalkan suatu kebenaran karena niat yang salah dan sudah berusaha bersandar kepada kesaktian yang diberikan oleh bangsa-bangsa makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Iya, walaupun jin itu sudah muslim ya, tapi tidak boleh ya, seperti salah ya. Kenapa para pendiri Islam mempunyai suatu kesaktian, para ulama ataupun kiai sangat luar biasa kesaktian. Mereka karena sudah meyakini, mempercayai bahwa khodam dari bangsa jin itu adalah bisa dijadikan ladang pahala untuk siar di jalannya menyebarkan agama Muslim. Tapi mereka sudah salah bersandar kepada keilmuan itu yang datang dari bangsa jin. Khodam itu adalah dari bangsa jin, bukan dari para malaikat yang diutus oleh Allah. Karena mereka dengan proses menginginkan hal itu, tujuan dan niatnya yang sudah salah, mengamalkan suatu amalan, surat-surat, ayat-ayat suci Al-Quran digelincirkan dengan niat dan tujuan, maka bukan yang didapat dari kalamnya Allah, dari itu semua karomah dari Allah itu tidak didapat. Yang didapat karomah dari ayat suci Al-Quran itu dari penyusup-penyusup bangsa jin. Bangsa-bangsa manusia itu sudah disesatkan. Karomah itu tidak didapat dari mutlaknya Al-Quran yang diturunkan oleh para malaikat yang masuk ke dalam kalamnya Allah dari petunjuk ayat suci Al-Quran itu. Dan mereka semakin kuat meyakini, semakin kuat disesatkan. Karena mereka punya tujuan suatu kebenaran, tapi dengan cara niat yang salah. Allahu Akbar. Nah, memang sangat susah sekali membedakan, karena kita seumpama menggunakan kebaikan, ternyata kemampuan kita, kelebihan kita dibantu oleh bangsa jin. Walaupun kita dari awalnya dari membaca atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi ternyata disusupi, itu menjadi pembelajaran untuk saya pribadi khususnya. Subhanallah, terima kasih penjabarannya. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Kami adalah Ki Ajeng Rokso Manggara Suke. Ki Ajeng
Wongso Manggara. Ya, Manggara Sekti. Manggara Sekti. Karena kami ada di ujung zaman dahulu. Itu semuanya kami menyaksikan. Iya. Ki Ajeng Manggara Sekti, saya ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di sini, sudah mau ngobrol dengan kami, apalagi memberikan wawasan yang baru saya ketahui dan memang sulit dipahami, tapi insya Allah sedikit demi sedikit saya akan mencoba memahami tentang apa yang Anda sampaikan. Perbedaannya sangat tipis sekali. Ya, semuanya. Kenapa dari zaman dahulu pun dirahasiakan keilmuan itu? Karena zaman kami pun berguru kepada para kiai itu penuh dengan siloka, penuh dengan makna dan rahasia di balik rahasia. Karena itu semuanya keilmuan yang sejati itu, rahasia di balik rahasia itu semuanya akan terungkap jika kita diluruskan niat jati diri kita. Allah. Semuanya akan terbukti, akan jelas, akan merasakan jika saat ini sudah ada yang diajarkan, yang menyempurnakan kami, yang mengangkat kami ke langit sana. Itulah beliau yang mengajarkan cara keilmuan laduni yang sejati dengan sambungan-sambungan, cara menyambungkan kepada Sang Pencipta, mendapatkan suatu keilmuan itu adalah ada proses dan caranya dengan sendirinya. Alhamdulillah. Yaitu melalui ada di dalam sejatinya diri kita, ada di dalam diri kita, ada di dalam tubuh kita, ada di dalam jasad kita. Untuk menyambungkan kepada Sang Pencipta hanya satu tujuannya. Fokus dengan ibadah, fokus dengan bertobat kepada Sang Pencipta, itu akan didapatkan suatu, mendapatkan ridhonya dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya, jika Allah meridhoi, semuanya akan didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua perlu proses. Memang Ibadah yang sejatining ibadah, penghambaan sejatining penghambaan, menghamba dan menyembah itu hanya benar-benar diri kita sendiri yang mengosongkan tujuan, niat selain kepada Sang Pencipta. Itu semua akan didapatkan. Itu yang kami ketahui kepada yang mengikuti ajaran-ajaran dari beliau. Itu sangat-sangat beruntung. Alhamdulillah. Seperti mencari jarum di kumpulan tumpukan jerami. Itu Sangat sulit. Dan itu semuanya akan ditemukan suatu kepahaman dan ditunjukkan masing-masing wadah yang didapatkan, dan semuanya juga akan diarahkan oleh para leluhurnya yang menetes kepada jasad yang mempunyai wadahnya. Sangat sulit untuk dicari. Keilmuan itu ada, tapi sulit untuk ditemukan karena yang akan menggerakkan itu ruh dan suku
hikmahnya yang akan tergerak, Ya, tekadnya yang akan tergerak, tujuannya, janjinya hanya kepada Sang Pencipta saja. Iya, Allahu Akbar. Jika mereka mempunyai suatu unsur-unsur itu, akan mendapatkan jatah, mendapatkan keilmuan itu dengan cara apapun. Ridhonya Allah menggerakkan para malaikat, menggerakkan tujuan dan hatinya, akan menemukan dengan sendirinya tanpa diinginkan. Iya Allah, tanpa diinginkan semuanya sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih. Saya mungkin banyak sekali kesalahan tentang pengertian ilmu laduni, dan sekarang saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan, dan saya mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak sopan kepada Anda. Mungkin itu saja ya tentang ilmu laduni ini, sangat luar biasa penjelasannya. Kami sudah mengetahui hal itu. Iya. Maka sangat-sangat beruntunglah manusia yang mendapatkan itu. Semuanya keilmuan itu menyesuaikan apa yang dibutuhkannya, menyesuaikan apa yang saat itu terjadi, yang harus diinginkannya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan sendirinya itu ada, tanpa merasa, tanpa mempunyai. Itu semuanya dengan sendirinya ada. Tiba-tiba bisa gitu ya. Ya, itu mutlak. Subhanallah. Mutlak adalah Allah yang memberikan melalui para malaikatnya yang diutus. Iya, subhanallah. Iya. Sesuai dengan yang dibutuhkan hambanya, yang sudah benar-benar menghamba, yang sudah benar-benar Menjadi hamba ya. menjadi budaknya. Allah Akbar, subhanallah. Iya, terima kasih Mbak. Saya sekali lagi mungkin tidak bisa ngomong banyak-banyak, tapi intinya saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan ini. Mungkin itu saja Mbak. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Ya, pesan kami hanya itu. Iya. Sejatining guru sejati, yaitulah guru yang memberikan suatu jalan kebenaran, yang ditunjukkan, yang mengarahkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu akan itu ciri-ciri guru yang sejati. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan muridnya ingin menjadi sakti. Tidak ada tujuan muridnya menjadi mimpin tentang dunia ataupun tentang kekuasaan yang lain. Tidak ada. Hanya yang diinginkan, yang diajarkannya itu hanya satu: mendekatkan kepada Sang Penciptanya saja. Iya, alhamdulillah. Itu akan naik derajat, naik kedudukannya jikalau sudah melewati ujian-ujian itu. Iya, akan diuji terus ya untuk melihat keyakinan dan kesungguhan seorang hamba itu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi pesannya Pak? Sudah hanya itu. Ya, terima kasih atas Hanya kehadiran. itu saja. Ya,
bergegaslah kepada yang hatinya tergugah, karena kesempatan itu tidak ada diulang kedua kalinya. Iya. Karena itu hanya satu kali. Allah Akbar ya. Ya, semoga kami semua di sini dimampukan menjalankan amalia yang diberikan oleh guru kami, termasuk salah satu sosok manusia yang menyempurnakan Anda mungkin. Ya, sama seperti kami sedang ini semua pemberiannya. Oh, itu diberikan oleh beliau, tasbih. Ya. Oh, subhanallah. Karena jalan inilah kami bisa naik derajat. Alhamdulillah. Naik derajat kami. Karena kami masih mempunyai kesempatan sebelum dunia ini hancur, terjadi kiamat, terjadi akhir dari perwujudan dunia, dimusnahkan semuanya. Kami tidak ada kesempatan lagi untuk naik derajat. Alhamdulillah. Kami sudah terlaksana menunggu beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, ingin disempurnakan karena kami sudah tersesat dengan keilmuan yang kami jalankan. Iya. Dan kami mengetahui kabar penyempurnaan itu adanya di akhir zaman ini. Maka dari seluruh yang mempunyai kesaktian-kesaktian yang diberikan oleh bangsa jin dan bangsa siluman, semuanya mendapatkan jatah untuk disempurnakan. Amin, amin. Untuk ya, disambungkan melalui hal ini. Iya. Zikir ya, tasbih. Agar walaupun didapatnya hanya setengahnya saja, beda dengan manusia yang masih ada di dunia. Iya. Kami mendapatkan hanya 50%-nya dibanding manusia yang masih nyata di dunia. Iya, walaupun berbeda tapi intinya tetap sama, semuanya menuju ke Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pesan-pesannya. Semoga ini bermanfaat untuk kami semua yang ada di sini dalam satu bimbingan dan satu guru. Mohon pamit. Ya, terima kasih. Silahkan. Undur pangapunten. Ya, monggo. Kami sudah memberikan sesuatu yang kami ketahui. Iya, saya ucapkan banyak terima Itu kasih. pun jika berkenan mempercayai. Iya, tidak Karena apa-apa. semuanya adalah kebenaran itu hanya satu yang Iya. mempunyai, Sang Pencipta. Iya. Semuanya itulah yang suatu wawasan yang kami ketahui dari sampai saat ini. Iya, terima kasih atas pencerahan dari Anda dan pengalaman Anda. Semoga kami mendapat hikmahnya. Semoga manusia di dunia ini yang mendapatkan jatah, mendapatkan hidayah, semuanya dari wawasan ucapan yang kami lontarkan. Iya. Yang kami lontarkan, yang kami ucapkan, itulah yang kami ketahui. Iya. Terima kasih sekali lagi. Ya, unjuk pamit. Ya, silakan. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali dan panjang ya
pengertian tentang ilmu laduni. Memang kalau pembahasan tentang ilmu sangat panjang dan luas, dan perbedaannya sangat tipis sekali. Pemahaman tentang ilmu yang benar, ilmu yang disisipi oleh bangsa siluman dan jin, manusia yang melakukan istilahnya dia punya ilmu untuk melakukan kebaikan, cuman ilmu itu dibantu oleh bangsa jin, ini juga sangat tidak dibolehkan. Dan dahulu banyak para ulama dan kiai melakukan itu sampai tidak tingkatan langitnya walau alam ya, karena bangsa jin yang bercerita tentang tingkatan langit saya juga tidak paham, itu terhambat. Jadi intinya setiap ilmu yang bertujuan selain Allah itu akan disisupi bangsa iblis atau jin atau siluman, karena nafsu keinginan selain Allah itu menjadi sebuah celah masuk bangsa jin fasik. Dan intinya ilmu laduni itu tadi digarisbawahi yang menurut saya dengar itu mengenal sifat-sifat Allah, intinya melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Allah dan menjalankan amalia yang bertujuan hanya kepada Allah, zikir hanya tujuan kepada Allah. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, harus lebih waspada lagi, kita perbarui niat lagi apakah sudah benar perjalanan kita selama ini. Nah, ini menjadi sebuah peringatan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.